Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Arsenius Agung Hambut, NIM 2019-008238. Saya seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan kebijakan ekspor benih lobster, dan yang kedua, berkaitan dengan wacana pembelajaran tatap muka pada tahun 2021 yang akan datang. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengeluarkan statement saya terhadap kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan ranjungan. Namun kebijakan ini mendapat banyak tanggapan, entah itu pro atau kontra dari berbagai pihak. Dan saya sebagai bagian dari negara Indonesia memilih untuk bersikap kontra terhadap kebijakan ini. Jadi saya akan menjelaskan beberapa argumen dan pendapat saya tentang kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perikanan dan Kelautan dan beberapa pihak yang membuat saya ikut menolak dengan adanya kebijakan ini. Seperti yang dikutip dari siaran pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, yang menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan KKP harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan ini menurut Susan Herawati, terutama pemilihan 26 perusahaan eksportir, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya unsur transparansi. Dari pernyataan ini, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, apabila suatu kebijakan dibuat tanpa adanya transparansi, maka akan terjadi berbagai kegiatan ilegal dalam perdagangan benih lobster. Maka hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut sangat besar dan sangat bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Yang ketiga, jika tidak adanya transparansi terhadap 26 perusahaan yang mengeksportir benih lobster tersebut, maka pihak-pihak inilah yang akan mendapatkan banyak keuntungannya. Yang keempat, statement lain yang membuat saya bersikap kontra dengan adanya kebijakan ini adalah berdasarkan data bea dan cukai pada tanggal 12 Juni 2020, PNBP diperoleh negara hanya sebesar 15.000 dari 60.000 ekor. Maka patut kita pertanyakan berapa yang didapat para nelayan. Fakta ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan inilah yang meraup keuntungan yang banyak. Yang kelima, dampak lain dari adanya kebijakan ini adalah merugikan para nelayan dan keberlanjutan ekosistem perairan, serta kerugian besar pula pada perekonomian negara kita ini, di mana jika pemanfaatan sumber daya laut tidak dimanfaatkan dengan benar, maka lama-kelamaan kekayaan laut kita akan punah. Dan apa yang akan kita dapatkan nanti? Tentunya yang kita dapatkan hanyalah suatu kerugian yang besar. Maka untuk itu, apakah solusi yang tepat dari permasalahan ini? Menurut saya, permasalahan ini adalah masalah yang sangat serius jika tidak dihentikan. Maka, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Contohnya seperti yang pertama, kita sebagai masyarakat, terutama para nelayan yang menggantungkan diri pada kekayaan hayati lautan, hanya akan mendapatkan kepahitan dan penyesalan seumur hidup. Para nelayan akan kesusahan dalam mempertahankan hidup serta beban tanggungan keluarga. Yang kedua, sumber pendapatan negara tidak lagi bergantung pada kekayaan lautan karena hampir semua keuntungan penjualan dari kekayaan lautan hanya untuk perusahaan saja. Maka harapan saya untuk para menteri yang berwenang agar kembali menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam agar dapat mempertahankan ekosistem perairan dan kesejahteraan para nelayan
dan juga kesejahteraan negara Indonesia Raya ini. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan wacana pembelajaran tatap muka tahun 2021. Menurut saya tentang hal ini, saya sangat mendukung apabila pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan seperti sedia kala. Karena saya merasa bahwa kegiatan pembelajaran daring atau online yang dijalankan selama ini tidak berjalan dengan efektif karena sering mengalami hambatan. Contohnya, yang pertama, kendala pada jaringan, apalagi untuk pelajar atau mahasiswa yang berada di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua, kuota internet tidak memadai. Yang ketiga, sikap kurang serius dalam memperhatikan pembelajaran dan lain-lain. Namun, di samping itu, adanya wacana mengenai pembelajaran tatap muka tentunya menimbulkan banyak pro serta kontra di kalangan pemerintah, juga masyarakat sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan kasus COVID-19 semakin meningkat. Maka untuk itu, pemerintah sebaiknya harus mempertimbangkan dengan adanya dampak yang akan timbul nantinya. Dan menurut saya, perlu diadakan uji coba terhadap beberapa sekolah atau universitas. Jika dirasa sudah aman, maka pemberlakuan sistem belajar tatap muka bisa dilakukan serempak di seluruh wilayah Indonesia.